Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Miftahiyah. Di sini akan sedikit menerangkan mengenai materi kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini ada dua surah dan satu hadis yang menjelaskan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama ada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang kedua ada Quran surat Ali Imran ayat 190, dan yang ketiga ada hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kekuasaan dan rahmat Allah yang terdapat pada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Sebenarnya mengenai keagungan dan kekuasaan Allah itu telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini, keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Nah, di saat yang sama, banyak sekali keagungan dan kekuasaan Allah yang telah dihamparkan di muka bumi dan alam semesta ini. Dalam hal ini, bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia. Namun, hanya sedikit yang mampu mengetahui, mengkaji secara mendalam, dan merasakan adanya keagungan dan kekuasaan Allah tersebut, yaitu orang-orang yang mau mengkaji secara objektif dan mendalam dengan menggunakan akal sehatnya. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Tentu isi sumpahnya adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang mau memperhatikannya. Salah satunya yaitu tentang jiwa manusia. Nah, pada pembahasan berikut ini akan kita dapati uraian tentang apa saja sih tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan didapat oleh orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya, dan apa pula yang akan dialami oleh orang-orang yang menyembunyikan kesucian atau mengotori jiwanya tersebut. Sebelum melangkah membahas mengenai apa sih kekuasaan dan rahmat Allah yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ini, kita baca terlebih dahulu Quran suratnya Asy-Syams ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Nah, artinya itu, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, di mana surat Asy-Syams ini menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan berbagai ciptaannya, yaitu matahari dan bulan, siang dan malam, serta langit dan bumi. Sumpah Allah ini terdapat pada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 6. Pertama, matahari mulai meninggi dan umat manusia itu disunahkan untuk melaksanakan sholat duha. Matahari itu memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan bulan. Bulan yang muncul setelah matahari tenggelam. Bulan mengelilingi matahari bersama planet-planet yang diatur Allah mengorbit pada matahari. Nah, kata mengiringi ini, talaha, menurut Al-Farra itu mengindikasikan bahwa bulan menyerap cahaya matahari kemudian memantulkannya ke bumi. Nah, pantulan itu terus berputar
hingga bertemu pada titik yang sama saat matahari dan bulan berhadapan, sehingga bulatan penuh yang dikenal menjadi bulatan penuh yang dikenal dengan bulan purnama. Nah, itu salah satu bukti kekuasaan Allah mengenai matahari dan bulan. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan ciptaannya itu. Yang kedua ada pasangan siang dan malam. Siang yang tampak terang benderang sepadan dengan permulaan sumpah ini. Matahari yang mulai meninggi dan mengusir kabut pagi dan kegelapan malam. Ketika malam datang kembali, keadaan yang terang tersebut sirna, tertutup oleh kegelapan malam. Lalu yang ketiga ada pasangan langit dan bumi. Keluasan langit yang demikian seolah tidak ada batasnya. Tak ada yang tahu bagaimana cara Allah membuat dan menjadikannya demikian kukuh tanpa tiang penyangga. Oleh karena itu, kata banaha sangat tepat mewakili ungkapan penciptaan tersebut. Kata tersebut mewakili penciptaan, pembangunan, dan kemegahan. Secara akal sehat muncul pertanyaan, siapakah yang sanggup membuatnya demikian? Yang sanggup membuat langit begitu megah tanpa tiang penyangga? Jawabannya sudah tentu dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga rahasia pemilihan bumi sebagai tempat tinggal manusia di antara banyak planet di alam semesta. Mengapa Allah memilih bumi bukan yang lain? Gunakan akal sehat untuk mencerna dan mentadaburi semesta yang sangat luas. Mengapa Allah itu memilih bumi sebagai tempat tinggal kita, makhluknya? Lalu dalam surat ini untuk mengiringi sumpah yang ketujuh yang berbunyi, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang penciptaan jiwa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia secara biologis telah terungkap prosesnya, tetapi tidak dengan jiwa atau ruh manusia. Uraian di atas menjelaskan betapa besar dan luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya mampu menjelaskan secara biologis proses penciptaan manusia, tapi tidak bisa mengetahui ataupun menjelaskan mengenai bagaimana penciptaan jiwa atau ruh pada manusia, dan itu hanya Allah yang tahu. Itu juga merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada ayat ke-8 surat Asy-Syams ini Allah melengkapi nikmat yang diberikan kepada manusia berupa ilham atau petunjuk ke jalan kefasikan dan ketakwaan. Kemudian pada ayat ke-9 dikatakan bahwa jiwa yang beruntung dan bahagia adalah jiwa yang mau berusaha terus menyucikan diri. Kesucian jiwa harus terus dirawat dan dijaga dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ketakwaan atau keimanan kita? Ya dengan cara kita mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita mendekatkan diri pada Allah, bermunajat, beribadah, secara tidak otomatis keimanan dan ketakwaan kita itu bertambah seiring berjalannya waktu. Kita merasa dekat kepada Allah, iman kita bertambah. Nah, dengan iman kita bertambah, ketakwaan kita terus meningkat, kesucian jiwa kita itu terawat. Begitu. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat zalim dengan mengotori kejernihan jiwa kelak akan benar-benar merugi dan menyesali kerugiannya itu. Hal tersebut sesuai dengan surat Asy-Syams ayat 10. Dalam ayat ini, Allah memberikan contoh real dan konkret tentang orang-orang yang merugi dan mengotori jiwanya, yaitu kisah kaum Tsamud, kaum Nabi Shalih alaihi salam, di mana kaum Tsamud itu terkenal dengan kemampuannya memotong serta memahat gunung-gunung. Mereka memiliki kemampuan itu
karena mereka memang tinggal di pegunungan. Selain itu, mereka juga menempati daerah yang subur, serta letak geografisnya itu strategis. Namun, ketika mereka sudah diberi kenikmatan oleh Allah ya, memiliki kemampuan yang sangat hebat, tinggal di tempat yang subur, semua nikmat yang Allah berikan itu yang telah didapatkan oleh mereka justru menjadikan mereka itu sombong, sehingga meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan orang-orang yang merugi. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10, ini ada bukti kekuasaan Allah dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Ringkasan dari isi kandungannya tadi, yaitu yang pertama, Allah menciptakan matahari dan bulan. Yang kedua, Allah menciptakan siang dan malam. Yang ketiga, Allah menciptakan langit beserta planet-planet lainnya yang senantiasa tunduk dan patuh pada aturannya. Yang keempat, Allah menciptakan bumi beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Yang kelima, diciptakannya manusia dalam keadaan fitrah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan pada jiwa manusia itu kefasikan dan ketakwaan. Lalu yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mutlak atas segala yang terjadi di langit maupun di bumi. Demikian sedikit penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.